Perkenalkan, nama saya Kevin Pujiga, saya dari kelas 11 Elektronika 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengerjakan tugas robotik slide 2 dan 3, yaitu kontrol tidak langsung pada double acting cylinder dengan menggunakan single solenoid dan double solenoid. Oke, pertama kita buka aplikasinya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat kontrol tidak langsung dengan menggunakan single solenoid. Apa saja alat yang diperlukan? Yang pertama itu ada electrical 24 volt, Selanjutnya kita memerlukan push button neck. Selanjutnya kita memerlukan relay. Selanjutnya kita memerlukan max switch. Selanjutnya kita memerlukan valve solenoid. Dan yang terakhir kita memerlukan electrical connection yang 0 volt. Sudah dapat semua, kita harus menghubungkannya. Dari electrical connection yang 0 volt kita hubungkan ke relay. Lalu dari kaki 4 relay kita hubungkan ke push button. Selanjutnya kaki 1 push button kita hubungkan ke electrical connection. Dan begitu juga pada max switch dan solenoid valve. Kita hubungkan saja. Nah, ketika sudah kita hubungkan, kita harus menamai atau membuat label dari setiap komponen. Nah, untuk ini kita buat itu R1. Di atas saya akan membuatnya S1. Ini saya akan buat solenoid atau sol 1. Dan untuk next ini saya buat R1. Nah, kenapa saya buat R1? Karena S1 ini akan mengaktifkan katupnya nantinya, dan R1 pada relay itu sama dengan max switch. Gunanya, ketika saya akan menekan max switch nanti, relay akan hidup. Oke, ini untuk electrical connection. Nah, selanjutnya saya akan membuat rangkaian pneumatiknya. Yang pertama itu kita membutuhkan double acting cylinder. Selanjutnya kita memerlukan one way flow. Kita membutuhkannya 2 biji. Selanjutnya kita memerlukan katup 5/2. Selanjutnya kita memerlukan kompresor. Setelah komponennya sudah dapat, kita akan menghubungkan tiap jalur-jalur. Dan untuk one way-nya kita ubah rotasinya 90 derajat. Dan one way satu lagi juga kita akan mengubah arah rotasinya 90 derajat. Nah, seperti ini. Setelah komponen sudah dapat, maka kita akan membuat jalur. Dari kompresor kita harus menariknya ke kaki 1 katup 5/2. Nah, pada kaki 5/2 ini kita harus membuat keluaran kaki 3 itu. Kita akan memberi terminator ini yang segitiga. Nah, kaki 5 juga kita harus mengubah terminatornya. Selanjutnya saya ingin mengubah aktuasinya itu kita ubah pneumatik, kita ubah baik. Dan lagi kita jangan lupa untuk memberi spring return. Dan kita beri label juga sol 1. Kenapa saya beri sol 1? Dari solenoid, dari electrical connection itu harus sama dengan katup, sehingga nanti katupnya akan aktif ketika switchnya ditekan. Nah,
pada kaki 2 katuk 5/2 kita hubungkan ke one way, kaki 4 kita hubungkan juga ke one way sebelah kiri. Nah, pada one way ini kita mengatur 45 derajat sesuai dengan slide yang telah diberikan. Sebenarnya juga kita atur 45 derajat. Nah, pada one way itu kita hubungkan ke double silinder pertama dan kita hubungkan lagi. Oke. Saya rasa sudah siap untuk komponennya, dan di sini saya ingin mengetes apakah kontrol tidak langsung single solenoid saya ini berhasil. Saya akan mengetesnya. Ketika saya memencet push button S1, maka silinder kerja gandanya akan maju, dan ketika saya lepas, maka dia akan mundur perlahan. Oke, kita coba, saya pencet. Dia maju. Ketika saya melepasnya, maka dia akan mundur. Nah, begitu. Kenapa saya harus menahannya dan tidak hanya memencet sekali? Karena pada katuk 5/2 itu, saya memberinya swing return. Jadi prinsip kerja pada kontrol tidak langsung single solenoid. Ketika saya memencet dan menahan push button S1, maka relay R1 akan terhubung dan melanjutkannya ke solenoid elektrikal, dan dari solenoid ini dia akan terhubung ke katuk 5/2 solenoid yang pertama. Oleh karena itu ketika saya pencet, maka dia akan maju. Ketika saya lepas, maka dia akan mundur. Oke, untuk kontrol tidak langsung single solenoidnya saya rasa sudah cukup, dan saya ingin membuat itu kontrol tidak langsung dengan double solenoid. Untuk komponennya itu hampir sama, tapi saya ada yang ditambahin. Saya mengcopy saja dari elektrikal yang pertama. Saya copy, taruh di sebelah kanan. Saya akan mengubahnya dulu. Ubah. Nah, saya membutuhkan push buttonnya 1 dan relaynya 1 juga. Jadi saya tinggal copy saja. Saya paste di sampingnya. Nah, saya tarik garis dari kaki 3 back switch-nya, saya tarik begitu juga dengan relay. Nah, pada relay dan solenoidnya saya juga mengcopy. Saya membutuhkan 2 sesuai dengan judul. Copy. Letakkan di sampingnya juga, di sampingnya. Dari kaki R1 nya kita tarik, hubungkan ini dengan solenoid langsung. Nah, untuk electrical connection-nya sudah selesai, tapi saya harus mengubah nama-nama labelnya, karena apabila saya tidak merubahnya, otomatis nanti rangkaiannya itu tidak akan berjalan dengan baik, karena setiap label-label itu akan bertabrakan, tidak menjalankan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi saya mengubahnya S1. Saya menggantinya itu dengan S2. Dan jika sudah, saya harus mengganti setiap label-label itu supaya fungsinya tidak akan bertabrakan nantinya.
saya akan merubahnya. Yang ini saya akan mengganti jadi S2, dan di bawah saya akan ganti dengan R2 atau relay kedua. Nah, pada sebelahnya juga saya akan mengubah R2, dan ini menjadi solenoid 2 atau sol 2. Nah, jika electrical connection-nya sudah selesai, maka saya akan membuat rangkaian pneumatiknya. Nah, dari sini saya bisa mengcopy dari single, karena rangkaian pneumatiknya itu sama, hanya perbedaannya itu di elektrikalnya saja. Saya copy, lalu saya paste. Nah, saya letakkan di sebelah kanannya. Nah, di sini saya tidak bisa langsung mengaktifkannya, karena ketika saya mengaktifkan, maka fungsinya tidak akan sesuai dengan electrical connection-nya, karena pada katup 5/2 saya harus mengubahnya lagi, tidak lagi menggunakan spring return, dan saya harus menggunakan yang pada aktuasi sebelah kanannya saya harus menggunakan solenoid. Nah, di sini saya juga harus memberi nama sol 2 supaya relay R2 akan mengaktifkan solenoid. Nah, ketika sudah selesai, saya ingin mengeceknya apakah benar atau tidak. Ketika rangkaian tersebut ini sudah benar, maka prinsip kerjanya itu pada saat saya menekan S1, maka double acting silindernya ini akan maju. Ketika saya menekannya S2, dia akan mundur. Tidak lagi seperti single solenoid yang pertama. Jadi saya mengeceknya. Saya akan mengetesnya. Nah, saya akan tes. Jadi saya menekan tombol S1, push button S1, dan saya tidak menahannya karena pada katup 5/2 itu tidak ada lagi yang namanya itu spring return. Jadi saya menekannya. Jadi saya menekan. Nah, dia akan maju sendiri. Nah, ketika saya menekannya lagi, dia akan maju terus. Tetapi ketika saya ingin memundurkannya, saya harus memencet tombol S2, push button S2. Saya pencet, dia akan mundur. Nah, dia akan mundur. Nah, jadi apa sih prinsip kerja dari kontrol tidak langsung double solenoid ini? Jadi, prinsip kerjanya itu ketika saya menekan S1, nah, jalurnya itu S1 akan terhubung ke relay R1. Nah, pada relay R1 ini, dia terhubung ke solenoid 1. Oleh karena itu, solenoid pada katup 5/2 ini aktif, solenoid pertama, dan double acting silindernya itu akan maju. Kita bisa melihat jalur yang berwarna merah. Nah, itu adalah jalur untuk maju. Tetapi sebaliknya itu sama juga dengan S2. Nah, pada S2 ini dia akan mengaktifkan relay R2 ketika saya tekan, dan pada relay R2 ini dia akan meneruskannya ke solenoid kedua. Nah, pada solenoid kedua elektrikal ini dia akan menghubungkannya pada solenoid yang kedua pada katup 5/2, sehingga ketika saya menekannya dia akan mundur. Double acting silindernya itu akan mundur. Nah, saya tekan. Nah, dia akan mundur. Nah, begitulah prinsip kerja kontrol tidak langsung double solenoid. Ini saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Terima kasih.